mengucapkan selamat datang kepada yang terhormat Wakil Bupati Lampung Utara, Bapak Ardian Saputra, Sarjana Hukum. Hadirin mohon duduk kembali. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Bapak Mankobi SHMM CPIK dan Pelaksana Tugas Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lampung Utara Bapak Gadrianto Agung SSTP MH serta Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Lampung Utara. Yang kami hormati Koordinator Program Keluarga Harapan dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kabupaten Lampung Utara serta seluruh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Wakil Bupati yang saya hormati dan kita banggakan bersama Bapak Wakil Bupati Lampung Utara, Bapak Ardian Saputra SH. Yang saya hormati Bapak Asisten 1, Bapak Polri. Yang saya hormati Bapak Kepala Dinas PMD dan Kepala Dinas Dukcapil, Koordinator Program Keluarga Harapan Kecamatan yang mewakili seluruh TKSK Kecamatan Lampung Utara, perwakilan Dinas Sosial Pringsewu, serta seluruh baik itu operator SKNG, TKSK maupun PKH ke depan dapat bersinergi sehingga apa yang menjadi harapan kita bersama dapat terwujud. Dan tak lupa pada kesempatan hari ini saya juga ingin mendengar komitmen dari Bapak Ibu semua. Tentunya kita semua atas dukungan dari beliau ada feedback lah minimal. Saya mendengar komitmen dari Bapak Ibu semua. Siap nggak? Siap mendukung program dan melanjutkan pembangunan di Lampung Ardian Saputra? Janji ya Pak ya? Jadi ya, jangan ada dusta di antara kita. Baik, mungkin tidak banyak yang saya sampaikan karena Pak Wagub pada kegiatan selanjutnya di Kecamatan Lungamayang. Mohon izin Bapak Wagub dengan segala hormat kiranya dapat memberikan sambutan dan juga membuka sosialisasi ini secara resmi tentang tata cara usulan data DTKS untuk Kabupaten Lampung Utara tahun 2022. Demikian laporan saya dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya, sambutan dan arahan Wakil Bupati Lampung Utara sekaligus membuka secara resmi acara sosialisasi. Kepada Bapak Ardian Saputra Sarjana Hukum, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tapi pun
yang saya hormati Pak Asisten 1 Pak Manpodri, yang saya hormati PLT Kadis Sosial Pak Gadrianto Agung, yang saya hormati Kadis PMD Pak Abdul Rahman, yang saya hormati Kadis Dukcapil Pak Hairul Anwar, yang saya hormati para koordinator PKH, TKSK Kabupaten Lampung Utara, serta para peserta sosialisasi yang saya banggakan yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Berkat rahmat dan ridhonya kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat iman untuk menghadiri acara sosialisasi tata cara proses usulan data. Ini usulan data sangat penting. Kenapa sangat penting? Karena beberapa kali saya turun di desa dan kecamatan, banyak warga yang protes. Kenapa? Ada yang memang layak mendapatkan bantuan, dia tidak dapat. Ya, ada warga yang sebenarnya mampu dan tidak layak mendapatkan bantuan, dia dapat. Nah, ini suka tukar-tukar. Saya diwarah sama warga. Nah, mudah-mudahan dengan adanya proses usulan data ini, Pak Dukcapil juga bisa bekerja sama dengan teman-teman CNG, teman-teman PKH dan TKSK. Jadi bantuan dari Kementerian Sosial melalui Dinas Sosial itu bisa lebih maksimal dan bermanfaat untuk masyarakat Kabupaten Lampung Utara. Seterusnya juga untuk CNG ini banyak juga yang belum paham, karena di Dinas Pendidikan ada program PIP. Ya, banyak yang belum paham program PIP. PIP itu kan ngambilnya dari data PKH. TKSK itu sama harusnya. Nah, ini di Kabupaten Lampung Utara masih banyak yang belum mengetahui. Nah, ini untuk operator CNG, bagaimana di sini nggak kita bawa dinas sosial ya? Kalau bisa dibawa dinas sosial, bisa memberikan inputnya kepada teman-teman CNG. Tujuan kita untuk masyarakat Kabupaten Lampung Utara, semoga dengan adanya program ini data-data bisa lebih baik lagi, ya. Jangan sampai ada protes lagi di masyarakat, karena memang bantuan dinas sosial itu untuk masyarakat yang membutuhkan. Yang kedua, dengan adanya intensif tambahan ya operator CNG dari 500.000 menjadi 1 juta tahun 2023. Saya harapkan dengan kenaikan ini bisa lebih maksimal lagi bekerjanya. Tapi untuk PKH TKSK insya Allah kita sedang dikaji dulu, karena TKSK PKH ini terkait perbuk, ya terkait perbuk. Jadi kalau itu kita kaji, mudah-mudahan TKSK juga bisa kita berikan tambahan. Walaupun ada dari kementerian, ada tambahan dari Kabupaten Lampung Utara. Kalau yang udah intensifnya naik, hati-hati. Kenapa? Kalau dia kita rencanakan memang per tahun ya kenaikan intensif ini. Tapi kalau 2024 berubah lagi, ya bisa turun, bisa mandek. Ya. Benar, itu terserah teman-teman mau mandek, mau turun, apa mau terus naik. Karena ini cita-cita kita bersama, cita-cita masyarakat Kabupaten Lampung Utara. Teman-teman mensejahterakan masyarakat dengan data yang baik, ya. Saya mensejahterakan teman-teman yang bekerja dengan baik dan maksimal, ya. Mudah-mudahan niat kita bersama pada pagi hari ini, niat baik kita ke depan
mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kita semangat menjaga kekompakan, menjaga kebersamaan, kekeluargaan untuk Kabupaten Lampung Utara yang lebih baik lagi ke depan. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, sosialisasi tata cara proses usulan data serta verifikasi dan validasi data terpadu kesejahteraan sosial secara resmi saya nyatakan dibuka. Terima kasih. Saya harapkan dengan adanya tambahan insentif di operator CNG, data lebih maksimal, masyarakat lebih bantuan untuk masyarakat bisa lebih terasa lagi. Mudah-mudahan kita bisa bekerja dengan baik untuk membangun Kabupaten Lampung Utara. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian rangkaian acara pembukaan sosialisasi tata cara proses usulan data serta verifikasi dan validasi DTKS Kabupaten Lampung Utara tahun 2022. Marilah kita tutup acara ini dengan membaca lafaz hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, acara selanjutnya kita foto bersama. Mohon izin kepada Bapak Wagub, Bapak Ibu Bupati dan Kepala OPD. Sebentar. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Wakil Bupati Lampung Utara, yang terhormat Bapak C1, Bapak Kadis Capil, Bapak dari BPD, dan yang saya hormati rekan-rekan dari Forkap Kabupaten Lampung Utara PKH, kawan-kawan TKSK, dan halo guys. Sehat? Baru naik 500.000 sudah seneng. Apalagi kalau sama kayak kawan kasih, betul? Ya. Terima kasih Pak Wakil Bupati, setidaknya sudah memberikan satu hal yang ada kemajuan buat kami, Pak. Buat bapak-bapak semua, perkenalkan kami operator CNG Kabupaten Lampung Utara sejak 2019. Kalau dia pakai baju biru, Pak, berarti yang lama, Pak. Betul? Kecuali kalau minjem sama operator yang sudah ganti. Kalau dia pakai baju putih berarti dia baru, Pak. Kenapa dia baru? Dipecat apa mundur? Mundur, Pak. Kenapa mundur? Jujur. Ya, tidak tersalurkan, Pak. Ya, jadi saya mewakili rekan-rekan semua yang ada di ruangan ini. Perkenalkan, Pak, nama saya Didi Sumantri. Saya dari operator desa Hujan Mas sekarang. Ya, maaf, kalau ada 5 lagi. Pak Heriati, maaf. Saya dari operator desa Hujan Mas, Pak. Saya berdiri di sini tidak banyak, Pak. Saya ingin bertanya kepada Pak Ludwig Kabel dulu pertama, Pak, terkait mengenai usulan data DTKS. Kendala kami terbesar itu adalah di data non-aktif. Perintahnya satu, konsolidasikan. Pertanyaan kami, kemana, Pak, kami konsolidasikan?
Sekarang tidak bisa lagi di Kabupaten Lampung Utara, harus ke pusat. Pusat mana? Itu Pak. Jadi maksud kami Pak, kasih kami fasilitas itu, kasih kami link khusus. Karena menyikapi dari bahasa dari Pak Wakil Bupati, masyarakat marah karena mereka ada yang wajar dapat tapi tidak dapat. Pak, kami ngusul sudah 3 tahun Pak, betul? Dan lagi-lagi NIK tidak aktif. Sudah dikonsolidasikan, sudah langsung masyarakat sendiri. Sudah Pak, kami sudah kecapil, sudah aktif. Begitu didaftarkan lagi, mentah lagi Pak. Nah jadi sekarang ini kami itu pakai layanan 0811 ya Pak Esti? 0811 bla bla bla, ada sekitar 15 nomor, 10. Dan itu menjawabnya suka-suka mereka. Ya, dan jadi untuk Pak Kadis dari Dukcapil minta, kalaupun kami pengen maksimal, kami juga punya fasilitas yang maksimal. Satu. Kedua Pak, maaf ini rekan-rekan PKH, Pak, mereka dikasih motor Pak. TKSK sehat, TKSK. Pak, kami laptop aja beli sendiri Pak. Kadang minjem, nyewa, keyboardnya nyambung pakai keyboard sambungan. Gitu loh Pak. Maaf ya Pak. Ya, sama tahu tahun depan mobil kami motor. Setuju ya? Jadi Bapak Wakil Bupati Lampung Utara, insya Allah tidak ada dusta di antara kita. 2023 kami nggak minta mobil Pak, minimal ada yang kasih. Ya, terkait masalah honor jadi 500.000 Pak, terima kasih banyak, perjuangan kami tidak sia-sia. Saya sedikit flashback, agak panjang apa kawan-kawan? Saya sedikit flashback Pak, saya dari 2018 Pak sudah megang operator ini. Di sini ada Pasar Kasih, selaku senior saya, masih zamannya tulis tangan. Saya tanya sama dia, gajinya berapa? Nanti ada. Sampai sekarang nggak ada Pak. Nggak ada Pak ya? Nggak ada. Dikasih 2.000, kasih 5.000 dia di zaman itu Pak. Di 2019 alhamdulillah ada honor untuk operator CNG. Berapa? 200. Jangan dikecil-kecilin. Sudah senang hati Pak. Tidak protes, cuman sekali menyampaikan. Di 2020 naik lagi jadi 500. Di 2023 alhamdulillah, terima kasih banyak Pak. Tapi yang tadi pertanyaan saya, kok dari dinas sosial tidak ada? Katanya ujung tombak. Kata dinas sosial, kami pernah menobrak itu untuk minta 100.000 saja Pak sama dinas sosial untuk ongkos jalan kami ke kabupaten pada saat itu. Sampai sekarang 3 tahun enggak. Apa alasan? Anggaran tidak cukup. Ya, curhat nih Pak. Ya, kan biar ada dusta di antara kita, betul? Setuju? Yang terakhir Pak, maaf dari Bapak Dinas PND Kabupaten Lampung Utara, sekali lagi terima kasih, sampaikan ke semua Dinas PND Utara, sudah nambah 500.000 itu sebenarnya dibilang cukup, alhamdulillah. Ya, kalau dikali-kaliin juga, yang manusia nggak ada cukupnya, ya Pak. Jadi mudah-mudahan di 2023 bisa melebihi dari kawan kasih, biar sama kayak tentang BPKH. Ya, saya kira itu saja. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
karena satu orang pertanyaannya ada 10. Luar biasa Pak Deddy Sumatri, hujan mas. Kalau semangat operator CNG ini luar biasa. Tetapi kita jangan lupa, kita yang sudah diberikan amanah, baik itu dari pemerintah desa maupun pusat, suka tidak suka, mau tidak mau, kita harus sudah menjalankan amanah tersebut dalam rangka kita memberikan pelayanan yang prima terhadap masyarakat kita. Mohon izin Pak Wakil Bupati, saya memandu diskusi kita yang luar biasa dari Pak Deddy Sumatri. Yang pertama yang perlu kita pahami bersama, Bapak Wakil Bupati Bapak Ardian Saputra ingin menghibahkan dirinya untuk Kabupaten Lampung Utara yang kita cintai. Namun itu semua perlu kita pahami, kalau beliau sudah berbuat seperti itu, kenapa kita yang merasa badan kita, diri kita orang Lampung Utara dan kita lahir di Lampung Utara tidak bisa berbuat untuk Lampung Utara yang kita cintai? Artinya, kalau kita hanya serahkan dengan Pak Ardian Saputra Sarjana Hukum sendirian, sudah barang tentu Lampung Utara ini tidak akan berubah. Oleh karena itu, dengan kompakan, dengan kebersamaan kita, masyarakat Lampung Utara yang sama-sama kita mencintai Lampung Utara ini, sudah barang tentu Lampung Utara ini akan berubah. Artinya, tidak bisa kita hanya serahkan dengan Pak Wakil Bupati saja. Ini menjadi tanggung jawab kita semua. Yang pertama, tadi dari Pak Deddy Sumatri, bahwa masalah data DTKS kita yang masih belum normal sampai dengan sekarang. Tadi Pak Wakil Bupati telah menyampaikan, kita sering dimarahi oleh masyarakat, ada yang berhak menerima tidak mendapatkan, ada yang tidak berhak menerima justru mereka yang tepat. Ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Tanggung jawab kita bersama. Artinya bahwa bagaimana cara kita yang sudah diberikan amanah, baik itu operator CNG, koordinator, PKH, PKSK yang berada di kabupaten maupun di kecamatan, ini sudah menjadi tanggung jawab kita bersama. Soal bagaimana kesejahteraan kita, ini yang harus sama-sama kita pahami, bahwa negara kita, pemerintah kita mempunyai aturan. Nah, aturan ini tidak bisa kita langkahi, namun tetap harus kita upayakan. Ini yang tengah dilakukan oleh Pak Ardian Saputra, Pak Wakil Bupati kita, bagaimana sedikit-sedikit untuk dapat merubah hal ini. Dan perubahan ini tidak serta-merta bisa dilakukan oleh kabupaten. Perubahan ini tetap, kenapa? Karena ini adalah program pusat, mulai dari pusat sampai dengan PC dan kabupaten. Artinya, kepada rekan-rekan semua, saudara-saudara semua, kita harap bersama. Harap bersama. Insya Allah, manakala ini sudah disampaikan oleh Pak Wakil Bupati, insya Allah kami jajarannya, baik itu Dinas Sosial, PMD, dan Dukcapil akan berupaya semaksimal mungkin untuk mendukung apa yang diharapkan oleh Pak Wakil Bupati kita, demi untuk kita semua. Oleh karenanya, berharap kepada rekan-rekan, khususnya operator CNG, kita bersama. Pak Deddy Sumatri, kalau sebetulnya kalau kita berbicara permasalahan bagaimana pekerjaan kita, kalau kita lihat hanya dari rumah ke kantor balai desa. Kalau ke kabupaten tadi sudah disampaikan, artinya nggak perlu lagi harus motor Pak Deddy. Kita bertahap. Insya Allah kalau memang Lampung Utara mampu, kenapa tidak? Kenapa tidak? Nah, ini butuh doa, butuh kerjasama kita. Pimpinan kita tengah berupaya, tinggal bagaimana cara kita agar dapat melayani masyarakat kita dengan maksimal. Dan ini yang kami harapkan dengan rekan-rekan, saudara-saudara kami, koordinator PKH, TKSK, beserta rekan-rekan yang berada di desa, khususnya operator CNG, untuk betul-betul maksimal memberikan masukan terhadap kepala desa. Tugas kepala desa itu 1001 macam.
Artinya bapak-bapak, adik-adik, rekan-rekan semua, operator sinergi memberikan masukan dengan kepala desa agar supaya juga kepala desa dapat melaksanakan itu dengan benar. Tidak ada tebang pilih. Kalau yang memang haknya, haknya. Kalau memang yang bukan haknya, tolong kita sama-sama berikan perhatian bahwa Bapak Ibu tidak berhak untuk ini. Jujur Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan sekalian, pembangunan kita sekarang ini masih membutuhkan anggaran yang sangat luar biasa. Kalau kita sama-sama menyadari, sampaikan dengan masyarakat kita, menyadari hal ini, kalau bukan hak kita, ngapain kita harus ngambilnya? Artinya masih banyak anggaran yang dapat kita gunakan untuk keperluan yang lainnya. Nah ini yang harus sama-sama juga kita memberikan pemahaman kepada saudara-saudara kita yang lainnya, agar pemerintahan ini dapat betul-betul berjalan, khususnya di Kabupaten Lampung Utara yang kita ini. Yang penting, harapan pemerintah Kabupaten Lampung Utara, yuk kita sama-sama, yuk kita kompak-kompak bagaimana caranya agar Lampung Utara ini ke depan lebih baik lagi. Dan sekarang tadi telah disampaikan Pak Wakil Bupati berkeinginan betul untuk bersama-sama kita. Tinggal bagaimana cara kita untuk mendukung, membantu Pak Wakil Bupati, Pak Adian Saputra untuk melaksanakan pembangunan yang ada di Kabupaten Lampung Utara yang kita ini. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kalau bukan kita, siapa lagi yang akan membangun Kabupaten Lampung Utara ini? Pak Wakil Bupati sudah siap untuk bersama-sama kita. Bagaimana cara kita untuk mendukung beliau? Ini saya serahkan dengan Bapak Ibu hadirin sekalian. Bagaimana cara kita menanamkan diri kita bahwa kita ini orang Lampung Utara dan kita akan merubah Kabupaten Lampung Utara yang kita cintai ini. Selanjutnya masalah data nanti Pak Kadis Dukcapil yang akan menyampaikan kepada kita semua. Yang penting kita bagaimana cara kita memahami dan tidak haram hukumnya. Rekan-rekan semua khususnya operator CNG sering-sering juga komunikasi dengan Dukcapil, karena Dukcapil ini juga mereka memakai sistem yang memutuskan juga bukan mereka, yang memutuskan adalah pusat. Nah ini yang harus kita cari, di mana tepatnya nyangkut ini. Ini yang harus sama-sama kita cari. Dengan sosialisasi yang diselenggarakan pada hari ini, insya Allah kita semua, khususnya operator CNG, dapat memahami bagaimana langkah-langkah yang harus kita ambil dalam rangka kita membantu masyarakat yang tidak cintai ini. Mungkin itu nanti dari Dukcapil. Kemudian untuk penambahan insentif operator CNG tadi sudah disampaikan. Penambahan ini Bapak Wakil Bupati sudah menginstruksikan kepada jajarannya agar ini dapat diperhatikan. Namun ini akan dilaksanakan setiap tahun, tidak serta-merta harus dilaksanakan secara keseluruhan. Tinggal bagaimana kita, apakah ini nanti mau dilanjutkan ataupun kita stop, itu tergantung dengan kita masyarakat yang ada di Kabupaten Lampung Utara ini. Insya Allah mudah-mudahan manakala Pak Adian Saputra kita bantu, kita dukung, beliau dapat meneruskan pembangunan di tahun 2004, 2024, dan beliau dapat membuat perbuk yang beliau katakan tadi, karena perbuk itu tugasnya adalah Pak Bupati yang akan menandatangannya. Beliau belum bisa menandatangani itu kalau beliau belum menjadi Bupati Lampung Utara. Kalau beliau jadi Bupati Lampung Utara, insya Allah, manakala memang keuangan tidak memungkinkan, pasti beliau akan mendukung program-program tersebut. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, saya tambahkan. Terima kasih. Nanti saya serahkan dengan Dukcapil, dengan PMD untuk menanggapi beserta PLT sosial untuk bersama-sama rekan-rekan semua. Harapannya bagaimana kita dapat merubah Kabupaten Lampung Utara ini lebih baik ke depan. Terima kasih. Saya akhiri Allah muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mohon maaf Pak Wakil Bupati dan kami, karena ada acara di Bunga Mayang yang ditunggu jam 11 harusnya sudah di sana. Untuk pertanyaan tadi Pak Dedi, nanti Dukcapil, kemudian PMD dan PLT Sosial menanggapinya lebih lanjut, dan mohon untuk mengikuti sosialisasi. Kemudian kalau ada apa-apa sampaikan saja itu dengan Kadis bertiga ini. Nanti Kadis bertiga ini akan menyampaikan kepada Pak Wakil Bupati. Demikian, terima kasih. Saya Allah muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin kita foto bersama dulu Pak Wakil Bupati beserta Kepala OPD.
dan koordinator PKH, koordinator TKSK. Terima kasih kami ucapkan atas kehadirannya kepada Bapak Wakil Bupati Lampung Utara. Ya teman-teman, kita break sebentar sebelum memasuki materi sosialisasi. Tanggapi oleh Kepala Dinas Hidup Capil ya. Sebentar, Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat ya? Udah ngopi? Boleh. Baik Bapak Ibu, saya perkenalkan, nama saya Hado Anwar. Kebetulan pada saat ini di Dishub Capil saya selaku Kadis akan menyampaikan tanggapan terkait apa yang disampaikan dengan rekan kita Pak Dedi tadi. Pak Dedi dari Hujan Mas ya. Kak Syariahnya kalau saya pikir-pikir tadi, pertanyaan beliau itu nggak perlu minta beli motor itu. Kenapa? Hujannya aja udah emas loh. Kita nggak hujan emas saja kebeli motor ya. Apalagi yang hujan emas. Intermezzo saja Pak Dedi. Baik Pak Dedi, terkait dengan apa yang disampaikan Bapak tadi, betul adanya bahwa memang kita perlu adanya koordinasi dan konsolidasi terkait dengan data yang ada di rekan-rekan sekalian, baik di PKS maupun yang ada di dinas sosial. Mohon maaf ibu-ibu, kita gantian berbicaranya, nanti kita biar kita sama-sama tahu, nanti sampai desa kita ngerti apa yang menjadi pertanyaan Pak Dedi, mungkin ini menjadi pertanyaan kita semua. Baik Bapak Ibu sekalian, saya lanjutkan terkait dengan konsolidasi ini. Memang beberapa waktu yang lalu, sekitar 1 atau 2 bulan yang lalu, ini dinas sosial sudah menyampaikan kepada kami terkait TKS yang jumlahnya lebih kurang 360.000 sekian, dan itu sudah kami konsolidasikan ke pusat. Untuk diketahui bersama, apa yang disampaikan Pak Dedi itu ada nomor itu yang memang dikelola oleh pusat, Dirjen Dukcapil khususnya. Itu tidak lanjut daripada ada yang namanya Permendagri 102/2019. Di situ tertuang bahwa ada tentangnya terkait sekali dengan pemberian hak akses dan pemanfaatan data kependudukan. Artinya ini ada kerjasama Kemendagri melalui Dirjen Dukcapil, ada perjanjian kerjasama dengan Kementerian Sosial. Kami yang di bawah itu menindaklanjuti apa yang menjadi kerjasama di pusat. Artinya apa? Kerjasama itu yang punya data penduduk itu Kemendagri melalui Dirjen Capil. Kementerian Sosial adalah lembaga pengguna, kami sebutnya. Karena lembaga pengguna ini baik instansi pemerintah maupun swasta, termasuk bank dan lain-lain. Kerjasama itu sudah dilakukan beberapa waktu sudah lama sekali antara Kementerian Dalam Negeri melalui Dirjen Dukcapil dengan Kementerian Sosial tentang pemanfaatan
akses dan data kependudukan tersebut. Dan untuk diketahui, nomor-nomor yang disampaikan itu adalah nomor dari pusat. Kenapa demikian? Saat ini dimulai dari bulan Maret kemarin, saya sampaikan bahwa ada perubahan sistem. Yang sebelumnya ada namanya sistem siap terdistribusi. Artinya apa? Siap terdistribusi itu data kependudukan wilayah seperti Kabupaten Lampung Utara itu ada di Disduk Capil Kabupaten Lampung Utara. Namun Rakornas terakhir pada bulan Maret di Bali ini di-launching yang namanya perubahan sistem dari siap terdistribusi menjadi siap terpusat. Siap itu sistem yang harus kita ikuti karena ini sistem yang dipakai oleh Dirjen Dukcapil. Artinya apa perubahan itu? Yang selama ini siap terdistribusi itu data ada di wilayah masing-masing, saat ini terpusat di Kemendagri, khususnya di Dirjen Dukcapil. Kenapa seperti itu? Yang kami lakukan saat ini adalah berkoordinasi dengan pusat, karena data tidak kita pegang lagi. Kami tidak bisa lagi melihat by name by address, termasuk NIK dan sebagainya, karena siap ini sudah berubah sistem menjadi siap terpusat. Kami hanya bisa melihat jumlah data agregat. Data agregat itu apa? Jumlah penduduk, jumlah laki-laki, jumlah perempuan. Tapi kami tidak bisa lagi melihat namanya. Misalnya kan kami mau ngecek Pak Dedi, kami nggak bisa lagi melihat itu semenjak diterapkannya siap terpusat ini. Namun jangan berkecil hati Bapak Ibu sekalian. Itu yang saya sampaikan. Kami sudah berubah sistem dari bulan Maret menjadi siap terpusat. Kami tetap membantu, karena apa? Ini wilayah Lampung Utara, kalau nggak kita saling bantu di antara kita, tentunya tidak akan tercapai apa yang jadi arahan dari Pak Wakil Bupati tadi untuk kepentingan masyarakat secara luas. Dan arahan Pak Wakil Bupati jelas, bantu masyarakat Lampung Utara sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Nah, kebetulan Disduk Capil ada di kependudukan. Itu yang bisa kami lakukan, walaupun kami tidak berhak lagi untuk menentukan, mengkonsolidasikan, tapi tetap kami bantu. Seperti beberapa bulan yang lalu ada 360.000 yang disampaikan dinas sosial kepada kami bantu. Terkait dengan kami itu sudah selesai, sudah aktif. Tapi yang menjadi pertanyaan kita, apakah Kementerian Sosial selaku lembaga pengguna itu sudah update? Karena sistemnya seperti ini Bapak Ibu sekalian, perlu saya jelaskan. Setiap orang yang membuat KTP ataupun perekaman dari kabupaten kota yang ada di wilayah Indonesia itu langsung terupdate di Dirjen Dukcapil pusat. Dari situ, karena sudah ada kerjasama dengan Kementerian Sosial, data itu langsung dikirim ke lembaga pengguna, yaitu Kementerian Sosial. Artinya ini harus ada kerjasama yang baik antara operator di pusat dari Kementerian Dalam Negeri khususnya Dirjen Capil dengan Kementerian Sosial. Karena walaupun dari Dirjen Dukcapil ini sudah aktif, sudah kita kirim data itu dari DWH namanya, data warehouse, atau kalau yang disebut, kalau Dinas Sosial ini sering menyebut itu Pusdatin, sudah dikirim dari Pusdatin itu ke lembaga pengguna khususnya Kementerian Sosial. Kalau di sana nggak diupdate juga, dia nggak aktif. Jadi artinya apa? Kita tidak, namanya sistem itu satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Harus bekerja sama, saling sama-sama update setiap hari. Kalau Dirjen Dukcapil, yakin saja itu Bapak Ibu sekalian siap membantu yang namanya masyarakat Lampung Utara. Dan sudah kami lakukan. Namun kalaupun ada beberapa yang belum, mungkin itu akan kita lakukan kembali. Tapi yakin saja Bapak Ibu sekalian, sesuai arahan Pak Wakil Bupati, bahwa kami membantu masyarakat Lampung Utara, yakin saja di Dukcapil selalu akan membantu Bapak Ibu sekalian, baik di lapangan maupun masyarakat secara langsung. Mungkin itu jawaban saya terkait dengan konsolidasi.
yang kenapa dia nomornya itu harus nomor yang dari pusat bukan nomor dari Dinas Dukcapil Lampung Utara, karena adanya perubahan sistem tadi. Jadi di sana ada operator langsung. Kami pun disampaikan data itu kepada kami konsultasi tetap ke pusat, karena yang pegang data by name by address saat ini adalah pusat. Kita tidak bisa lagi melihat data by name by address. Artinya apa? Saya tidak bisa lagi melihat Pak Dedi ini tinggalnya di mana, tanggal lahirnya di mana. Kami di Dukcapil hanya bisa melihat jumlah penduduk Hujanmas sekian, laki-lakinya sekian, perempuannya sekian, umurnya antara 0 sampai 18 sekian, 18 ke atas sekian. Hanya data agregat saja. Tapi jangan khawatir, kami tetap siap membantu apapun itu sesuai dengan tupoksi kami dan sesuai dengan kemampuan yang ada pada kami. Mungkin itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi yang mau kita ini? Sekarang saya minta untuk Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa untuk menanggapi, walaupun dikit, karena kita akan melanjutkan sosialisasi. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati rekan OPD, kemudian Koordinator PKH, kemudian CNG dan PKSK. Saya dari Dinas PMD sebenarnya bukan terkait data, tapi perlu disampaikan sesuai dengan pertanyaan tadi, rekor ulangnya dari kesejahteraan tadi. Kesejahteraan ini Bapak sekalian, ini perlu dipahami, hasil kunjungan kerja kami di setiap desa ini justru usulan dari kepala desa. Karena prihatin melihat CNG ini honornya tidak sesuai dengan pekerjaannya. Langsung direspon oleh Bapak Wakil Bupati, sehingga beliau menyampaikan dengan saya coba dipelajari dulu. Ya. Artinya ada bahkan yang meminta samakan dengan aparatur desa, karena operator ini dia bukan aparatur desa. Ya, kalau aparatur desa kan diatur jelas. Termasuk di sini BPD juga menanyakan itu, karena aturannya tersendiri. Berdasarkan aturan bahwasanya honor operator desa ini disamakan dengan honor kabupaten, nggak bisa lebih. Nah itu makanya nggak tinggi dia, hanya 500.000 ke 1 juta sudah maksimal. Karena honor kabupaten itu rata-rata 750.000. Nah itu, jadi kedepannya kita akan pelajari lebih lanjut. Ya honor-honor seperti ini akan kita pelajari lebih lanjut. Kalau memang dia memang sejuta apa sih arti zaman sekarang? Nah itu, tapi kan memang kita harus sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Nah, jadi artinya betapa kuat ya kepedulian Bapak Wakil Bupati untuk bisa mesejahterakannya walau cara tahap demi tahap. Termasuk dari rekan-rekan TKSK, kemudian dari PKH. Beliau nanya dengan saya tadi, PKH itu honor dari mana? Dari pusat Pak. Boleh nggak katanya Pak nanti kalau memang ada anggarannya kita ada persoalan di kabupaten, kalau ada anggarannya ini ya. Jadi artinya sudah di benak beliau. Artinya Bapak sekalian, rugi sekali kita kalau memang ini tidak kita lanjutkan. Karena beliau sudah paham. Oh ini. Kalau kita buat baru lagi nanti malah timbul jadi ngulang dari nol lagi. Nah itu Bapak sekalian. Jadi artinya untuk sementara ini untuk CNG ini 2 kali lipat, 500 menjadi 1 juta. Tahun depan akan kita lihat lagi. Kalau memang standar kabupaten naik, kita naikkan lagi. Kalau bisa keluar dari standar itu, standar honor kabupaten, kalau dia nggak keluar dari situ, ya dia mengikuti itu dia. Nah dia jadi pokok permasalahannya. Walaupun Pak Wakil Bupati tahu sebenarnya tugasnya banyak. Dari Dinas Pendidikan dia masuk ke situ. Kemarin kan yang disampaikan Pak Wakil Bupati itu PNG desa ini yang memasukkan data-data ini, belum yang dari data-data yang lain. Artinya memang tidak sesuai, tapi memang diterima dulu itu, nanti kita pelajari lebih lanjut. Itu saja mungkin dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Bila itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah saya Kabin Jamsos Dinas Sosial. Berkaitan dengan operator saya ini, kawan-kawan ini semua adalah perpanjangan tangan dari Kementerian Sosial. Kalau di sini adalah TKSK sama pendamping keluarga harapan
yang di desanya adalah operator CNG. Nah di sini kita belum kita sampaikan aja. Sebenarnya kemarin kita udah bahas dengan Dirjen Linjapsos gimana supaya walaupun dikit ada insentif untuk operator CNG. Tapi yang namanya kita minta belum seketika minta langsung dikasih. Nah, kalau kalau saya yang Menteri Sosialnya minta sekarang, saya kasih sekarang. Tapi kan permasalahannya kita mohon ya dengan data-data yang ada. Kenapa? Operator CNG ini sangat penting karena dia yang punya data di bawah. Nah, kenapa saya juga di sini mengundang pendamping keluarga harapan minimal direktur CAM dan juga kawan-kawan dari TKSK karena saya banyak turun ke bawah, ada laporan-laporan bahwa operator kita ini tidak ada sinergi dengan satu kepala desa, kedua dengan pendamping TKSK, ketiga dengan pendamping PKH. Karena dari dua pendamping ini dengan operator CNG ada satu dinas, satu tempat, satu tujuan. Jadi seharusnya operator CNG dengan pendamping sesikat aja pendamping PKH dengan TKSK ini saling kerjasama supaya data kita itu bisa data benar-benar data yang akurat yang kita sampaikan. Nah itu aja nanti kira-kira karena tadi dari Pak Hujan Mas tadi ngomong transportasi, saya langsung dibisikin tadi sama Wabu, tolong dulu bantu untuk transportasi hari ini. Yaudah, nanti saya siapin Pak untuk transportasi hari ini ya. Untuk ini kalau ada lagi yang mau kita tanyakan dengan dinas Beduk Capil sama dinas PMD, yang perlu kita ketahui lagi ya, dinas PMD ini dia nggak bisa serta-merta langsung seketika honor kita naik 3 juta karena kita ngelihat PAD kita, karena honor ini diambil dari PAD, dana ADD, alokasi dana desa. Kalau DD udah jelas alokasinya kemana, makanya nggak bisa seketika langsung kita naikkan 2 juta, 3 juta bisa, tapi nanti Pak ya. Siap ya. Untuk ya siapa lagi yang mau lanjut? Pak Ridwan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Izin Pak Kadi. Bukan berarti nanti mentang-mentang SK Pak Bupati sama kepala desa lawan, nggak bisa. Karena kepala operator CNG tetap di bawah kepala desa, ya, tetap di bawah kepala desa. Ingat, tetap jangan sampai saya nggak urusan dengan kepala desa, bukan. Tetap bekerja sama dengan kepala desa, dengan pendamping, dengan semua. Insya Allah bulan Januari SK Bupatinya udah turun semua operator. Makanya nanti saya lagi mau nanya sama kadesnya, ini perlu diganti nggak kepala ini operatornya? Kalau kata dia nggak diganti, ya udah nama dia. Nanti kalau diganti ya nanti paksa saya tetap ganti. Insya Allah Januari ini SK-nya SK Pak Bupati, berarti walaupun ganti kepala desa dia tidak bisa diganti. Nah, itu Pak Ridwan. Ada lagi Pak? Silakan. Masalahnya bukan ganti, mundurin diri. Besar mungkin dia tuh. Mundurin diri karena nggak keluar dari itu. Gue harus tahu 3 kali ganti. Balik lagi keluar. Siapa lagi dari? Balik lagi keluar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini langsung saja Pak, saya salah satu operator dari Abu Utara. Saya menanyakan, saya tadi mendengar keluar dari Bapak Wabuk bahwasanya kita di desa ada yang usul yang layaknya dapat, kita nggak dapat, dan yang nggak dapat malah dapat. Ini mohon maaf, mungkin masyarakat yang di bawah kadang-kadang kami berusaha yang nggak dapat itu supaya kita dapat, kita kasih BLT, BBM dan lain sebagainya. Dan pertanyaan saya ini Pak Kadis, kami sebenarnya sudah mengusulkan dari BBNT maupun PKH. Ini kendala apa yang kami usulkan kemarin-kemarin, bukan di TKS-nya tapi usulan bantuan. Ini sampai sekarang belum keluar. Sedangkan udah kakak udah mulai di TKS sudah ada, dan otomatis kalau di TKS sudah ada, dari Dukcapil sudah online yang jelas. Nah ini pertanyaan saya kembali, yaitu tadi kendala apa usulan BBNT dan PKH kami yang mungkin belum pernah menyentuh bantuan, ini belum keluar. Itu saja Pak. Dan jadi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya saya lagi nih, sampai beginilah. Berkaitan dengan apa namanya tadi yang kita udah usulkan tapi belum keluar Pak ya. Kita ini itulah gunanya kita ada sosialisasi ini Pak ya. Semuanya tergantung di desa, tergantung dengan operator dan kepala desa. Kenapa? Seandainya walaupun diusulkan lewat lewat aplikasi tanpa ada fisiknya maksudnya ada musdes, musyawarah desa tentang bantuan sosial misalnya. Nah, di situ ada berita acara, ada hasil rapat bahwa yang diputusin siapa, yang diajukan siapa. Nah, itu kenapa? Kenapa dia masih tetap? Karena yang saya lihat selama saya 2 bulan di dinas sosial, saya belum pernah menerima hasil musyawarah desa mengusulkan si A si B menidaklayakkan si A si B. Kenapa? Karena kita apa namanya kayak contohnya Kabupaten Lampung Utara misalnya, dia ini punya kuota 10.000. Ya 10.000. Ini pun Pak, kalau dia mau diganti yang lain, dia harus dicoret yang udah layak. Yang tidak layak itu coret dulu. Tapi perlu Bapak ketahui, belum tentu yang kita coret ini langsung kita kasihkan yang layak. Belum tentu, karena dia data antri ini se-Indonesia. Bisa aja nanti Bapak coret, misal si A, B, C ini Bapak coret, maksud Bapak supaya dialihkan ke yang yang layak. Belum tentu dikasih ke situ Pak, karena data antri se-Indonesia ini bisa aja diambil dari ke Jawa Barat, Jawa Timur. Makanya saya yakin kepala desa tidak berani untuk nyoret yang yang tidak layak. Kalau dia berani saya tunggu, karena kita juga tidak bisa melanjutkan usulan dari bawah tanpa ada berita acara tanda tangan kepala desa, hasil rapat, berita acara hasil rapat. Karena misalnya contoh tadi kata Pak Wakil Bupati tadi ya, ini layak, ini tidak layak, kita coret yang tidak layak. Tapi belum tentu kita langsung ke yang tidak layak dapatnya, karena bisa aja diambil di kabupaten lain. Tapi minimal kita udah masuk daftar tunggu. Nah jadi karena kuota kita ini terbatas Pak, dia harus misalnya di Lampung Utara 10.000, dia 10.000 itulah dia belum ada penambahan. Bukan berarti pendamping main atau TKSK main atau kepala desa sadar, bukan. Karena
di operator di desanya belum ada musyawarah desa bahwa ini tidak layak coret tidak layak. Kalau saya nggak berani Pak nyoretnya kalau nggak ada usulan dari kepala desa. Kalau kepala desa ada usulan hasil rapat musyawarah desa ini dicoret, ini yang diajukan, nanti kita ajukan. Nah tapi tetap saya nunggu berita acara hasil musyawarah desa. Karena kenapa saya nggak berani? Kenapa belum tentu untuk Lampung Utara? Nah tapi kalau kita mau ngejalanin ini, dan inilah gunanya sosialisasi. Maksud daripada sosialisasi ini, kalau dia tidak layak ya coba tidak layak. Tapi nanti bukti fisiknya kami tunggu hasil musyawarah di desa, berita acara bahwa si A, si B, si C ini tidak layak, ini yang layak, ini yang kita ajukan. Itu aja Pak yang untuk sementara. Karena kami kemarin udah kami koordinasi ke Kementerian Sosial. Saya minta misalnya di Lampung Utara ini saya coret desa Bujak Mas 5, tapi nanti diganti 5 lagi kemudian Mas, belum tentu bisa aja diambil di Jawa Barat sana, belum tentu ke Lampung. Nah karena dia ada di daftar tunggunya Pak. Kira-kira ada lagi? Yuk. Kembalikan lagi yang biasa. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Dinas, yang dengan keterlibatan saya ini tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu. Dan yang saya hormati pendamping PKH dan juga teman-teman CND dan TKSK. Mungkin di sini untuk menyambung pertanyaan dari Bapak tadi, yang kami pertanyakan di sini satu Pak. Jadi terkadang ada beberapa situasi yang kami rasakan, terutama saya pribadi khususnya. Sebenarnya terkait ada data di bawah yang mungkin dia tidak layak mendapatkan bantuan dan dia dapat bantuan, tapi yang dia layak dapat bantuan malah dia sebaliknya nggak dapat bantuan. Itu sebenarnya seperti ini Pak. Mungkin dari yang saya alami, ada yang mungkin si keluarga A misalnya, dulunya dia layak menerima bantuan. Setelah kita ajukan dan dia mendapatkan bantuan, tapi seiring berjalannya waktu, keluarga tersebut ekonominya membaik dan alhasil sudah masuk kategori beliau ini tidak layak mendapatkan bantuan. Namun di saat kami sebagai operator CKD dituntut untuk verifikasi data per bulan, mungkin diminta untuk yang sudah tidak layak tolong untuk tidak layakkan. Seperti yang Bapak sampaikan tadi, mungkin kalau kita mengajukan penghapusan melalui aplikasi itu sangat mudah bagi kami. Akan tetapi kita dituntut untuk bukti fisiknya terkait Pusdes. Akan tetapi yang saya rasakan Pak, mungkin mohon maaf sebelumnya, di saat kami selaku operator terkadang ingin mengajukan Pusdes ke desa, itu tidak semata-mata langsung ditanggapi dan dilaksanakan Pak. Jadi kalau kami boleh minta izin atau mungkin kalau kami boleh dibantu, sekiranya ada penegasan untuk Pusdes itu tadi sendiri. Jadi apakah Pusdes itu akan dilakukan per bulan atau 2 bulan sekali atau 3 bulan sekali, setidaknya tanpa perlu kami minta Pusdes pun di situ sudah akan diadakan Pusdes untuk verifikasi data yang diminta itu tadi. Terima kasih ya. Ya itu tadi, maksudnya kalau dia udah benar itu. Dulu saat pendataan dulu dia masih layak lah dapat ya. Setelah dia hasil sikong mahal, dia udah bisa beli mobil, bisa beli ini, seharusnya dia mundur, ya seharusnya mundur. Nah tapi permasalahan di sini kita ini aturan dari pusatnya harus ada Pak, fisiknya harus ada. Di situ musyawarah desa itu harus ada, karena kepala desa harus punya daftar dana. Kalau masalah penegasan, surat kita udah kalau nggak salah mungkin udah 3-4 kali ke camat, tapi kita kan nggak mungkin langsung ke desa nih. Kita minta di camat untuk melanjutkan suratnya ke desa untuk meminta istilahnya rapat
yang layak sama tidak layak lagi itu di desa. Tapi ya sampai detik ini juga ya belum ada. Karena jangan salah juga, karena kita kasihan juga sama Pak Kades. Siapa tahu yang dapat itu memang tinggi akan nggak enak nanti dia nggak didukung lagi. Makanya saya yakin, kemarin saya pernah ketemuan di Kota Bumi Selatan, dia ngotot-ngotot. Kenapa? Kata dia ini di desa adalah 4 desa lah, yang PKD pokoknya lah. Nah katanya ini udah nggak layak. Ya udah Pak, coret aja bisa. Nggak berani juga dia masuk, dia nambah. Ya nggak bisa, coret dulu yang nggak layak kan saya. Hasil rapat dulu misalnya, dia nggak sanggup Pak. Nah karena kalau apa namanya kita tetap nanti kita tambah lagi surat lagi nggak apa-apa. Yang penting kita udah kirim surat kepada camat bahwa supaya camat memerintahkan desa untuk rapat musyawarah musdes tentang yang layak dan tidak layak. Tapi perlu kawan-kawan ketahui, saya yakin mungkin ya kasihan juga sama Pak Kades. Siapa tahu dia itu tim dia ada di apa namanya nanti, waduh, dicoret kan nggak enak kan. Nah cuman tapi kalau kita negarin aturan itu dia harus dicoret ini, harus dicoret. Nah cuma itu aja Pak, sebenarnya itu aja yang bisa saya sampaikan. Ya, kalau udah ini karena kita mau lanjut ke masalah sosialisasinya, karena Pak Kadis Capil sama Sikat katanya Capil sama Pak Kadis PMD ini siapa tahu dia mau ada kepentingan. Nah dan juga kawan-kawan ini yang perlu saya tekanin benar, tujuan kita sosialisasi ini dan anggap-anggaplah kumpul-kumpul ini supaya operator CKNJ dengan pendamping keluarga harapan atau PKH, dengan pendamping TKSK, dengan kepala desa kita sinergi, kita satu tujuan. Jadi tidak ada wah ini nggak misalnya pendamping mau minta nggak bisa, mengusul nggak bisa. Banyak bukan ini, ada laporan-laporan bahwa pendamping mau ini ke operator nggak bisa kayak gitu, karena kita memang satu tujuan memperjuangkan hak-hak orang yang hak orang miskin. Nah itu makanya itu yang utama yang saya maksud daripada kita tujuan kita kumpul ini, supaya kita ini satu tujuan, jangan sampai ada terpisah-pisah. Kalau memang kira-kira nggak ada lagi ya kita mau lanjutkan. Pak Sakasi ya Pak, terakhir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf ini sangat penting karena mumpung ada 2 kadis dari sektor di luar dinas sosial. Saya tidak menanyakan dinas sosial. Yang kami hormati Pak Kadis PMD, PLT Duscapil, dan ada hadir bersama kita Kabid dan Jamsot Pak Firman yang juga sepaham dengan Pak Kadis PMD dan kawan-kawan semua yang saya hormati, khususnya Pak Presiden. Pertama-tama terima kasih tadi Pak Ardiansa sudah mendorong mengaprus keinginan usulan dari berbagai pihak termasuk kepala desa untuk menaikkan insentif operator CKNJ. Baiklah, akan saya mulai. Pertama kepada Dusun Capil, ini dari lama kami ngusul bagaimana di kantor Duscapil itu ada meja khusus untuk pelayanan kegiatan masalah-masalah dinas sosial. Karena sebenarnya sudah fokus. Masalah kami di data sosial ini adalah data online. Hingga maksud kami, operator CKNJ ini ketika dia ke Duscapil sudah ada meja pelayanan. Saya rasa sudah mendesak, sangat banyak kepentingan ini. Setiap hari pasti ada kami yang dari desa khusus operator CKNJ ini yang mengurus tentang masalah data Duscapil. Jadi itu Pak Kadis minta usulan meja khusus pelayanan permasalahan Duscapil sosial. Kemudian langsung saja kepada Pak
dalam arti Kadis PMD tadi sudah dibicarakan kompak, sinergi, dan siap untuk bekerja. Cuman gimana mau siap untuk bekerja kalau kawan-kawan operator CKND ini dari tadi sudah dikatakan laptopnya saja belum ada. Bahkan operator CKND ini bukan sembarang laptop, harus standar aplikasi. Kalau laptop yang murah-murahan mungkin tidak tembus aplikasi. Nah, yang mohon maaf, hubung di depan Kadis PMD minta dukungannya. Kalau bisa saya cek, ini jangan takut-takut, karena nggak akan ada desa mana. Saya ingin tanya, operator CKND yang sudah punya laptop yang memang dari desa, silakan tunjuk tangan. Jadi kenyataannya Pak Kadis PMD paling katakan 50%. Nah, maksud saya dari TKSK dalam arti mengusulkan bagaimana kalau anggaran dana desa itu belanja laptopnya bukan LS aparat desa, cuma belanja laptop khusus operator CKND. Nah, itu saja yang kami harapkan. Mudah-mudahan dengan begitu tertib bahwa di 2023 ini semua kepala desa menganggarkan laptop khusus operator CKND. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, saya ulangi lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Mudah-mudahan masih semangat dan masih sehat semua menjelang makan siang yang disiapkan oleh media sosial. Baik, akan saya coba menjawab atau menanggapi terkait dengan usulan adanya yang khusus. Ini kita akan coba untuk saya sampaikan di sini bahwa mudah-mudahan tidak terlalu lama lagi kita akan ada namanya Mall Pelayanan Publik yang lokasinya di Ramayana, lantai 2. Saat ini masih dalam proses soft launching. Mudah-mudahan di awal tahun yang akan datang itu akan di launching. Artinya ini akan mempermudah kita semua dalam hal pelayanan. Nanti mungkin ada dinas sosial sebelahnya. Semua ada 12 pelayanan termasuk instansi vertikal. Insya Allah mohon doanya dari rekan-rekan semua yang dimotori oleh PTSP. Pada saatnya nanti tahun depan kita ada Mall Pelayanan Publik Lampung Utara. Artinya bukan hanya pemerintah daerah yang ada di sana, termasuk pelayanan dari kepolisian, imigrasi, bank dan sebagainya ada di sana. Itu salah satu terobosan yang pada saatnya nanti itu mempermudahkan dan bagi Bapak Ibu sekalian, termasuk masyarakat umum Lampung Utara secara luas, sehingga kita mencoba sesuai dengan arahan Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati, kita mempermudah birokrasi yang ada di Lampung Utara. Mungkin itu jawabannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut Kadis PMD. Terima kasih. Kebetulan tadi Bapak Kadisnya sendiri yang meminta tadi kan. Artinya besok ini kan harus gerak cepat. Ya. Artinya besok saya panggil tenaga ahlinya, mumpung APBD desa kan belum disahkan kalau saya belum ya. Artinya untuk bisa menyampaikan aspirasi bapak sekalian, karena desa ini nggak bisa saya Pak harus masukkan ini nggak bisa dia, karena PMD kapasitasnya pembinaan. Tetapi kalau tujuannya bagus, kenapa tidak? Memang bagaimana mau bekerja, kita nuntut mereka bekerja dengan baik sesuai dengan segala macam, kalau di fasilitas nggak ada. Nah ini yang jadi momoknya. Artinya kalau memang dia benar, ini memang betul-betul dibutuhkan dan memang tidak ada cara lain di sana, ya apa salahnya dari dana desa? Justru Bapak Kepala Desa sendiri yang minta. Nah ini yang seperti ini, pertemuan seperti ini yang kita harapkan bisa muncul ide-ide yang tidak terkapar dengan kami. Yang perlu saya minta Bapak ketahui, saya ini pakai peci ini Pak, bukan karena laju alim-alim betul, bukan karena saya botak. Ya, karena kalau bahasa Lampung sulah, terlalu banyak pikiran. Jadi artinya rambut rontok terpaksa pakai peci. Ya, jadi artinya ini yang perlu disampaikan. Nanti banyak sekali krusial yang harus diselesaikan untuk masyarakat Lampung Utara. Jadi artinya ini akan besok saya panggil tenaga ahlinya. Kenapa tenaga ahli? Karena mereka yang mendampingi pada saat APBD di desa.
Ya, artinya ini memang menjadi prioritas utama. Kita nuntut supaya data bagus segala macam, ternyata memang sektor aja nggak ada, kan gitu. Ya, nah ini terima kasih Bapak Kades, Pak Zarkasi, masukannya ini luar biasa. Lebih dari kurang saya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laptop itu cukup nggak? 15 juta Pak ini. Yang ini ya. Yang standar aplikasi itu maksud saya cukupnya berapa? 12 juta ya. Nah, nanti di PPD ini kan ada tenaga ahli tentang dana desa, dan juga ada pendamping desa, ada pendamping lokal desa. Jadi mereka ini harus PD juga nggak sembarangan, dia harus anggarkan, nggak bisa, dia harus nanya dulu dengan tenaga ahli pendamping desa, ini bisa nggak masuk. Nah, tapi yakin saya sama kepala PD pasti bisa masuk. Kenapa? Karena ada di Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 bahwa di luar belanja dana desa di luar skala prioritas bisa dianggarkan asal ada izin Pak Bupati atau kepala dinas. Artinya saya yakin laptop itu pasti dibeli sama kepala desa. Masuk di Depok ya. Udah ya. Mau nanti kita kesiangan mau sosialisasi ya. Sebentar. Udah dua ini udah ya. Sebentar saya Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas Dukcapil, Bapak Dinas PND, Bapak Kabin, rekan-rekan PKH dan rekan-rekan PPSK dan rekan-rekan semua seluruh operator Kabupaten Lampung Utara. Di sini saya agak tersinggung sedikit karena yang dibahas desa terus. Kami ini kelurahan juga belum ada rekap. Ya, karena dipilih kasih. Mungkin bidang PND tempat saya laporan, tapi saya nggak tahu laporan kemana karena selama ini selalu diusulkan nyangkut terus di Parjas. Ya. Kalau pikirin kami juga yang di kota, di desa, di kelurahan. Sebab saya rasa semua operator itu sama baik di desa maupun di kota. Ya, pekerjaannya sama, menghadapi masyarakat yang problemanya bermacam-macam, maunya enak semua, apalagi kalau sudah pendataan banyak miskin hati daripada miskin harta. Betul, Pak? Betul. Selanjutnya saya juga mohon untuk menu tidak layakan itu, kalaupun bisa diusulkan, kami minta tanpa ada musdas, Pak. Karena apa? Kita saling menjaga. Apabila dia tidak keluar, masyarakat pasti laporan ke kami. Sebagai operator, kenapa saya tidak keluar? Kami bisa mengarahkan ke dinas sosial. Dinas sosial juga bisa mengarahkan. Itu semua putusan dari pusat. Tapi kalau dia memakai musdas, nanti dari dinas sosial, ini loh dari desa yang nyabut Bapak, mati gitu, Pak. Jadi saya mohon untuk menolak ketidaklayakan. Kalau memang dia mau diterapkan, tolong tidak adakan itu. Kami siap membantu. Dan kami siap seluruh operator di Kabupaten Lampung Utara ini siap. Ke kanan ke pimpinan, kami ke kanan, ke kiri kami ke kiri. Siap. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Assalamualaikum. Saya operator CNG dari Desa Ogan Jaya, Kecamatan Agung Pengurun. Di sini saya mau bertanya, belum lama ini pendamping PKH itu menyampaikan ada verifikasi warga-warga calon penerima PKH. Nah, di situ nama-namanya setelah saya baca tidak ada satupun yang pernah diusulkan, Pak. Kemudian nama-namanya juga tidak ada di DTKS. Lebih parahnya lagi nama kades saya ada di sana, Pak. Jadi saya yang diserbu warga, Pak. Lalu pertanyaan saya, bagaimana caranya menyikapi warga-warga yang bertanya, kok kades kamu mau masuk, kami yang miskin kenapa enggak? Jadi kami yang sebagai partai paling depan atau garda terdepan ini menjadi puncak sasaran warga. Ya mungkin itu aja pertanyaan dari saya.
Saya mungkin akan terpilih pada terkait bantuan. Jadi maksud saya gini Pak, Dukcapil ini turun ke lapangan terkait rata-rata disabilitas tuh Pak tidak mempunyai KTP. Pernah tim dari Dukcapil turun ke lapangan bahwa dia cuma nongkrong di kantor balai desa. Kita yang jemputin Pak para disabilitas untuk dibawa ke kantor balai desa. Maksud saya Dukcapil ini turun ke lapangan karena apa Pak, bantuan untuk disabilitas itu banyak Pak, harus memerlukan KTP. Sekarang tidak ada KTP. Kalau surat dan keterangan dari desa itu tidak berlaku Pak. Nah maksud saya dari Dukcapil ini kayak mana caranya turun langsung Pak ke lapangan. Siap kami Pak, seluruh TKSK ini dari 23 siap mendampingi menunjukkan rumah-rumah untuk disabilitas. Karena apa Pak, disabilitas itu sangat penting. Itu mungkin itu aja. Saya wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makasih ya. Saya tadi jawab dari ini ya, dari apa ini ya. Ini mohon maaf ini. Saya ini kebiasaan aja, bukan maksudnya menyampaikan keluhan. Maksud saya sama desa dan kelurahan itu ya. Karena di kelurahan juga jangan salah. Kita tahu anggarannya udah gede-gede juga. Ada yang mencapai 600 juta hanya untuk belanja-belanja aja. Jadi udah tahu itu. Karena di dalam peraturan penyusunan anggaran pendapatan belanja desa dan kelurahan nanti disusun di situ. Kalau misalnya honor operator desa juga ada di situ juga nanti. Dan juga masalah di laptop juga mungkin nanti di situ juga dia. Nah, ya. Nanti kita bantu kalau masalah Barjas. Kita nanti laporan ke saya Pak kalau dia masalah di Barjas. Nanti saya yang ngedampingin Barjas ya. Nah kalau masalah apa lagi Musdes, maaf ini Pak. Kalau Musdes ini memang udah aturan. Jadi mungkin nanti kita berusaha mengubah aturan dulu baru kita bisa ini. Ya satu masalah di TKS Pak, Kokap saya mohon Pak Kokap tolong dijawab masalah Bung Guru tadi Pak. Saya nggak paham itu masalah itu. Setahu saya yang dapat bantuan dia harus ada di data di TKS. Tes. Baik, terima kasih atas waktunya Pak Kabid, izin Pak Kadis, izin teman-teman semua ya. Sebelumnya sedikit sebelumnya kita berbagi informasi dulu lah ya, berbagi informasi. Bukan berarti saya lebih pintar, namun alhamdulillah 1 bulan yang lalu saya diajak Pak Firman, Ketua Pelaksana Program Kontrol Keharapan, ke Kementerian Sosial terkait masalah sawang sinawang data kemiskinan yang ada di Kabupaten Lampung Utara. Jadi di situ kami di aula Kementerian Sosial itu artinya kan disambut oleh Kepala Pusdatin, Direktur Daya Sos dan staf ahli Kementerian Sosial. Kita bertanya, kenapa data ini seperti ini, tidak pernah update, yang sudah diusulkan namun masih juga belum disambut. Bahkan yang sudah layak, yang sudah tidak layak lagi masih juga bercokol di di DKS atau sebagai penerima bansos. Di situ kami yang hadir dijawab apa? Dikembalikan ke daerahnya masing-masing. Tiganya, kami ambil kesimpulan, bila mana musyawarah desa atau musyawarah kelurahan belum bisa dimaksimalkan di desa dan kelurahannya masing-masing, maka sampai lebaran monyet pun data kemiskinan tidak akan update.
Kalau sampai desa dan kelurahan takut akan hal itu, sahabat-sahabat semua ya, di situ kan di muskal ataupun musdes itu kan itu dihadirkan pertama, diundang tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh agama, ya, babinsa, babin kaptipmas, pendamping sosial, baik itu pendamping PKH maupun pendamping TSK ataupun PSM, ya kan? Dihadirkan juga operator CNB, dihadirkan juga pamong-pamong desa yang ada di desa atau kelurahan setempat. Hingganya hasil musyawarah desa maupun hasil musyawarah kelurahan itu tidak artinya menjadikan kita untuk pribadi kita, namun pribadi hasil musyawarah. Bila mana yang bersangkutan tidak terima dengan hasil musyawarah, maka yang bersangkutan akan terbentur dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin. Ancamannya jelas, sahabat-sahabat semua. Jadi jangan takut kita sebagai petugas sosial ini. Namun surat musyawarah desa maupun musyawarah kelurahan itu harus benar-benar dilakukan, bukan hanya formalitas saja, ya kan? Bukan hanya formalitas saja. Jadi teman-teman operasi saya itu jangan takut, libatkan semua. Namun kita sebagai di desa, kita punya pimpinan wilayah namanya kepala desa. Ya kita koordinasi dong dengan kepala desa. Jangan sampai hari ini masih ada Pak Kadis, PMD, kepala desa nggak sanggup mengeluarkan dari DTKS itu namanya kasih atau kaur. Kena kasih atau kaur, yang bicara kasih atau kaur itu sudah dikatakan kategori tidak layak lagi menerima bansos. Karena gajinya juga sudah lumayan, itu ya. Terkait tadi ini hanya membantu menyampaikan informasi dari hasil mendampingi Pak Kadis. Itu pertama. Kedua, terkait dari Agung Gurun di Ogan Jampang. Itu data kami ini sebagai pendamping sosial itu memang ini Pak Kadis, PMD, Pak Kadis Capil, kami sekarang berada PKH itu sudah Allah bawa harapan itu jadi apa namanya semua program-program itu dilimpahkan di kita, bukan hanya lagi menangani masalah penyaluran bansos atau mengawasi bansos. Sampai-sampai di permakanan dilibatkan, BLT dilibatkan, mengawasi, semua mengawasi, hingga menjadi kurir pun kami juga dilibatkan. Ya, pertanyaan tadi, dari mana data itu? Sedangkan data itu bukan data dan usulan dari bagian dari desa yang sudah dipilisasi maupun di-SK-kan oleh bupati. Namun data itu, ya, data itu kami anggap data siluman, ya, dampak inflasi dari, ya, kenaikan BBM. Namanya P3KE. P3KE apa itu singkatan, saya lupa tuh. P3KE. Katanya, sekonyong-konyong ini katanya itu datangnya dari provinsi, bantuan provinsi. Dari mana datanya? Mungkin ambilnya dari lalu-lalu, dari zaman-zaman dahulu kala. Bahkan ada di daerah lain itu, ya, bupati, jangan kepala desa, bupati, anggota dewan namanya tercatut. Namun makanya kita perlu banyak-banyaklah ngopi bareng, koordinasi antara kepala desa, ya. Ketika dapat undang sebuah apa namanya perangkat desa, undang pendamping sosialnya yang ada desa itu siapa? Pendamping PKH, TKSK, ya kan, PSM. Kita verifikasi dulu, validasi dulu. Sebelum undangan itu disebar, bener nggak orang ini masih layak terima bansos yang senilainya 250.000 itu? Kalau tidak layak, ya jangan dibagikan. Ini kami diperintahkan oleh Pak Kabit di Jamsos, Pak Firman. Tolong teman-teman PKH bantu saya verifikasi, validasi data itu. Layak atau tidak layaknya, baru kita koordinasi dengan Pom Lampung supaya data undangan itu jangan dibagikan. Tiba-tiba kami baru koordinasi dengan desa, Pom Lampung sudah koordinasi langsung. Ada beberapa teman-teman yang sudah membagikan undangan itu, ya kan, membagi undangan itu. Jadi data itu kita anggap itu data siluman,
bukan dari Kementerian Sosial, data siluman. Namun bantuan itu ya ada oleh provinsi, ya namanya P3KE tadi. Saya nggak bisa sebutkan singkatannya karena panjang, ya. Itu bantuan itu dikucurkan dalam dampak dari inflasi kenaikan BBM. Bila mana tidak layak lagi yang bersangkutan, ya jangan dikasih. Buatkan musyawarah, buatkan berita acara. Kita semua Bapak Ibu ya diatur sama undang-undang. Jadi jangan kita juga melangkahi itu. Upayakan itu dan jangan takut. Ini mungkin ada sahabat kepala desa yang hadir ya. Jangan takut melakukan namanya muskel atau musdes. Karena kenapa? Kalau sampai muskel atau musdes itu tidak dilakukan dengan maksimal dan benar-benar dilakukan dengan transparan, maka sampai lebaran monyet pun data di desa kita itu tidak akan bagus, tidak akan baik. Jangan kita pilih. Kalau kata Pak Kabit tadi, mobil kada segala macam itu mau paham itu, kita sedikit sampingkan dulu. Kalau kita betul-betul mau memajukan desa, memajukan data, memperbaiki data di kabupaten kita harus sepakat. Namun betul-betul diterangkan, diundang semua stakeholder yang bersangkutan, yang berkepentingan, yang punya kewenangan. Contohnya, kalau dari PKH kita siap bela. Bahkan bukan desa, bukan kadesnya, tapi hasil musyawarah desa. Karena yang tahu layak tidak layaknya dapur tetangganya itu pertama dari tingkat RT, LK atau RK. Yang kades itu nggak tahu semua, tapi RT pasti tahu. Rumahnya besar, gedong, namun nggak tahunya rumah itu rumah warisan. Penghasilannya itu nggak sampai 1 juta. Ada rumahnya gubuk reot, nggak tahunya itu kebon. Yang tahu itu desa, yang tahu itu RT, yang tahu itu LK. Ya kan? Jadi jangan segan-segan. Bahkan saya ini mohon izin Pak PND, ini saya pernah di tengah kumpul saya sebutkan di desa mana, namun daerah Selatan itu saya pernah ngobrol dengan Pak Satu Kades. Pak, kenapa Pak? Di desa Bapak itu kasih masih dapat. Waduh, gimana lah ya? Saya itu nggak enak, itu tim saya. Waduh Pak, kalau gitu Pak saya nggak bisa ngomong apa-apa karena kuncinya di desa. Kalau Bapak mau kayak gitu, yang penting aman-aman saja pada saya. Yang penting tidak ada gejolak. Kalau Bapak sanggup bertanggung itu, insya Allah aman-aman saja. Kalau saya tidak bawa saya, itu mungkin itu saja yang bisa saya bantu tambahkan Pak Kabit. Boleh izin. Mohon maaf kepada teman semua, bukan berarti saya lebih pintar, namun hanya menambah berbagi, saya mengisi. Itu saja. Saya kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak. Kita lanjutkan sama Kepala Dinas Disduk Capil. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan gelombang yang sama dengan Radio Dinas Sosial. Bapak Ibu, saya akan mencoba menanggapi terkait dengan usulan jemput bola. Kalau kami sebutnya itu adalah jemput bola atau sebut dengan bentuk tipu warga masyarakat. Bapak Ibu, terkait dengan usulan beliau itu sebetulnya sangat bagus sekali dan itu sudah kami lakukan dan akan terus kami lakukan. Terkait dengan jemput bola ini kami melakukan di seluruh Kabupaten Lampung Utara, bahkan di seluruh desa. Bahkan saat ini sudah disabilitas, ODGJ, lansia, itu kami utamakan memang. Namun ada satu hal, mohon maaf, tidak bisa setiap saat ke kecamatan A dan B karena bergilir di seluruh Lampung Utara. Dan itu rutin kami lakukan sepanjang tahun dan sepanjang hari. Ada satu hal lagi yang perlu Bapak Ibu ketahui sekalian. Coba untuk menjadwalkan itu, kami perlu ada usulan dari Bapak Ibu sekalian. Misalkan di desa A 1, 2, 3, 4, 5, dia nanti kami tinggalkan nomor telepon di situ untuk kami koordinasi. Kami akan tentukan waktunya karena ada saat ini misalkan ada beberapa usulan yang sudah masuk duluan. Jadi kami tentunya mendahulukan yang sudah terjadwal. Kami nggak bisa serta-merta hari ini masuk usulan, hari ini terlayani karena kami bergilir. Kami bahkan seluruh Lampung Utara harus kami layani, kami dia penduduk Lampung Utara. Dan itu sudah kami lakukan dari semenjak saya masuk di awal tahun 2021 sampai saat ini, itu rutin kami lakukan. Artinya kami pada prinsipnya kami siap melayani itu dan akan kami teruskan program kami itu yang kami sebut dengan program jemput bola. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah ya. Cuman ini tambahan dikit lagi. Saya mohon sama kawan-kawan pendamping
PKH dengan pendamping PKSK. Mungkin hari Jumat apa Kamis ini akan diluncurkan lagi 6.010 penerima dampak inflasi. Mereka ini ngambilnya Bank Lampung ya. Mereka di Bank Lampung ini nggak sama kayak kantor pos ngirim undangan. Jadi kita pendamping kalau udah dapat ini, oh ini yang dapat, kita yang minta kasih tahu sama yang dapat. Nah kemarin udah saya kirimin surat, jangan sampai kayak yang di provinsi, maju orang lumpuh juga nggak bisa diambil kalau nggak harus asli. Kemarin saya udah kirim surat ke Bank Lampung, saya minta seandainya orang itu berhalangan hadir, cukup dengan bawa KTP kakak asli ahli warisnya aja yang ada di dalam kakak itu. Kalau memang memungkinkan dia minta pengantar dari RT aja, jangan dipersulit lah. Ini namanya bantuan sosial. Kemungkinan hari Jumat udah diluncurkan lagi 6.010 penerima. Mohon bantuan sama pendamping PKH, PKSK untuk semua yang tahu di bawah. Ya, kita cukup ya, kita lanjutkan sama sosialisasi. Apa kita makan siang dulu ya? Kita siang dulu ya. Oke. Hah? Iya nggak kita. Kenapa Pak Kadis Capil dengan Pak Kadis PMD mau ada kepentingan lain? Mereka karena kita sesi tanya jawab udah nggak ada lagi, udah kita cukup, kita tutup dulu. Sekian, terima kasih. Ya, siapa? Pak Isti. Mohon izin Bapak Ibu sekalian, kami amit mundur. Mudah-mudahan ketemu di lain waktu. Terima kasih. Coba kali waktu, nggak ada lapar.